Saksikan ngobrol asik hanya di channel Kalianda Ham. Channel YouTube Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Pak Dewong ya, masih di channel Kalianda Ham. Para sedulur, hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan ya dari subscriber saya. Mohon maaf. Beliau bertanya tentang pandangan saya tentang demo beberapa hari yang lalu di Jakarta ya, terutama. Kalau di Lampung alhamdulillah damai ya. Kalau untuk demo itu sendiri ya, kalau saya pribadi setuju dan mendukung ya. Walaupun saya kemarin tidak ikut, saya hanya melihat ya, hanya menonton. Karena saya melihat situasi, bagaimana situasi, misalkan situasi memburuk, saya pulang kampung gitu kan. Ternyata masih terkendali ya. Dan tidak seserem yang ada di televisi ya. Karena kalau di televisi itu kan wartawan itu kan mengambil gambar itu kan yang seru-seru gitu loh. Dipotong, digabungkan, akhirnya yang tampil TV itu yang seru. Istilah media massa itu yang ada nilai jualnya. Karena kita tahu bahwa masyarakat kita, orang Indonesia itu sangat suka sekali dengan berita yang gemuruh gitu. Ada tawuran, ada antem-anteman, ada yang ribut-ribut itu suka. Kenapa saya mengatakan suka? Karena salah satu televisi berita itu rating pertama ada yang memberitakan tentang ribut, tentang rusuh. Bahkan setiap menggelar acara itu selalu ada Roy Suryonya gitu ya. Ada pengacara-pengacara saking gontok-gontokan, saking otot-ototan berdiri, waduh dada gitu mau berantem. Itu malah rating pertama. Ya, ini fakta ya. Masyarakat Indonesia itu suka yang seperti itu. Makanya ketika wartawan mengambil gambar kemarin itu ya, yang teman-teman yang ribut, yang wah mukul-mukul polisi nyerang warga, wah pokoknya yang ribut-ribut lah. Tapi ketika saya melihat langsung ya, saya kan melihatnya memang saya naik busway lor. Saya tidak berani langsung itu ke kerumunan massa karena saya takut, karena saya tidak ada organisasi dan saya bukan LSM, saya juga bukan aktivis, jadi saya nggak berani. Takutnya nanti dikira provokator, malah repot jadinya kan. Masalah dari busway, dari halte gitu. Yang saya lihat ya lari-lari, kejar-kejaran, lari-lari gitu aja gitu loh. Jadi tidak seserem yang ada di TV. Baik para sedulur, sekali lagi bahwa saya mendukung ya adanya demo kemarin itu. Aduh mohon maaf, kok gatal di rumahnya. Kalau udah mandi tadi lur. Jadi untuk mahasiswa dan aktivis, relawan atau mungkin partai buruh ya, itu mereka memang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat gitu loh. Karena kita tahu bahwa di tengah-tengah rakyat ini sedang sulit ekonominya ya, terutama yang saya alami sendiri itu semenjak pergantian antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu ekonomi tambah sulit. Ini yang saya rasakan ya. Pekerjaan juga tidak seperti dulu, dagang juga tambah sulit lah pokoknya. Sudah posisi sulit dan sulit, kok ujuk-ujuk ada pernyataan akan menaikkan tunjangan DPR. Sudah begitu DPR-nya malah joget-joget senang. Ini kan siapa yang nggak marah gitu loh. Harusnya ya sudahlah gitu, nggak usah joget-joget, biasa saja. Bahkan kalau bisa pemerintah itu nggak usah diumumin ke masyarakat lah kalau ada kenaikan gaji DPR. Karena apa? Akan menyakiti hati masyarakat gitu loh. Makanya ya
saya pun marah sebenarnya, kok begitu kelakuan mereka gitu kan ya. Tetapi ya tetap yang namanya penjarahan ya untuk anggota DPR itu saya tidak setuju, karena tidak ada aturan bahwa orang penjara itu, nggak ada aturan, baik di aturan agama, di aturan undang-undang negara itu nggak ada ya. Itu murni maling ya kalau jarahan itu. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa polisi yang kemarin itu berpihak kepada pejabat. Menurut saya ini pendapat orang yang pemikirannya kerdil. Kenapa? Tidak ada polisi itu membela DPR, itu nggak ada. Kalau polisi menjaga gedung DPR, betul. Kenapa? Kalau gedung DPR itu tidak dijaga, tidak dibakar betis, berlapis-lapis, maka massa itu akan masuk dan gedung DPR itu akan dibakar. Kalau mahasiswa dan aktivis, kemudian partai buruh tidak melakukan itu, mereka lurus dengan perjuangan mereka menyuarakan keinginan rakyat. Tapi apakah kita yakin bahwa yang demo itu orang-orang benar semua? Apakah kita tidak curiga bahwa ada yang menyusupi gitu loh? Oke lah, mereka mungkin masuk ke gedung DPR kayak dulu itu ya, naik ke atapnya. Tapi kalau ada yang sampai membakar gedung DPR ya, maka namanya masa sudah panas, sudah itu ya pada ikut ngacak-ngacak. Kalau sampai gedung DPR itu dibakar, harga diri bangsa itu jatuh di dunia ini. Dipandang negara-negara lain kita itu sudah jatuh, pemerintah gagal. Terutama keamanan kita, militer kita, polisi kita itu gagal menangani sebuah kasus. Sekarang bayangkan, sudah DPR-nya mohon maaf ya kurang ajar begitu, kemudian pemerintah tidak bisa mengatasinya, bangsa ini akan hancur gitu loh. Di mata dunia bangsa ini sudah hancur. Nah makanya pemerintah lewat kepolisian itu menjaga ini gitu loh ya. Jadi bukan polisi itu melindungi anggota DPR, enggak, menjaga agar tidak terjadi kehancuran bangsa. Karena masa banyak itu saya yakin itu enggak semuanya tulus. Ada yang provokator, ada yang titipan, ada yang macam-macam, itu ada kepentingan masing-masing. Makanya kemarin ada perintah kalau ada yang masuk gedung DPR tembak itu kan, itu saya benarkan. Kenapa? Karena menjaga harga diri bangsa itu loh. Jadi sekali lagi nggak ada polisi membela DPR, nggak ada. Itu memang ditugaskan untuk menjaga gedung DPR agar aman, satu. Yang kedua, cara dari polisi itu ya sudah ada trik-trik caranya gitu loh. Cara mengusir massa itu sudah ada caranya. Menghalau massa itu pertama dengan tameng itu mereka dorong maju biar para pendemo mundur. Itu langkah pertama. Kalau itu sudah tidak terkendali, langkah kedua pakai semprot water cannon, pakai air itu loh. Untuk memukul mundur. Kalau masih juga tidak bisa terbendung, pakai cara yang terakhir, ditembakkan gas air mata. Agar apa? Mereka tuh mundur semua gitu loh. Nah setelah mundur, nah polisi nanti akan maju akan menguasai lingkungan itu agar aman. Jadi sekali lagi polisi itu melindungi gedung DPR, bukan melindungi anggota DPR, melindungi para penjahat. Enggak begitu. Jadi ini banyak yang salah paham gitu loh dari masyarakat itu. Karena saya pernah mendengar ya dulu ceramah dari almarhum Kiai Zainuddin MZ ya. Beliau mengatakan kalau kita menangkap tikus itu jangan di dalam rumah gitu ya, jangan rumah yang dibakar agar tikusnya mati. Rumah kebakar, tikus lompat ke got, lari, tikus aman, rumah habis gitu loh. Sama begitu juga kalau kita benci dengan anggota DPR, ya jangan gedung DPR yang dibakar, tapi anggota DPR itulah yang
kita desak para ketua umum partai-partai mereka tuh untuk memecat anak buah mereka, kan begitu jalurnya. Kalau nuruti massa itu dibakar gedung DPR. Bayangkan saja sudah ada yang bawa Gerindra itu ya, besi-besi itu sudah banyak yang dipotong biar mereka bisa masuk. Ini kan sudah nggak benar gitu loh. Demo kalau sudah merusak itu sudah nggak benar, sudah emosi gitu loh. Apalagi sampai ada terjadi penjarahan itu nggak benar, nggak ada. Tapi masyarakat kita banyak yang membenarkan, banyak gitu loh. Saya survei kecil ya, saya keluar ke gang-gang lah, terus saya malam juga ikut nongkrong di pos-pos, di warung kopi. Semua itu yang bicara masyarakat itu membenarkan jarahan itu. Saya tidak mendengar satupun orang mengatakan wah itu melanggar hukum lah, nggak boleh, nggak ada. Pada tertawa mereka, wah, mampus Saroni, ada yang bilang begitu. Ada yang dapat dolar katanya dari rumah Saroni, ada yang jadi mendapatkan sesuatu, bahasa kasarnya maling itu bangga gitu. Nah inilah ya cerminan masyarakat kita gitu loh. Walaupun tidak semua, tapi ini cerminan bahwa masyarakat kita ini ternyata belum dewasa, belum siap gitu ya, dalam hal apapun ya. Nah faktanya ketika ada demo ya, banyak orang-orang yang dibayar, dikasih nasi bungkus, mereka berangkat. Nasi bungkus sama uang bensin ya, mereka berangkat. Ketika di sana ditanya tujuan apa, nggak tahu. Ini kan kelompok-kelompok manusia yang menurut Pak Zainuddin MZ ya, itu adalah memiliki dua kekosongan. Satu kosong iman, satu kosong perut. Dua ini, prosedulur. Ketika orang sudah kosong perutnya, itu bahaya ya. Sama dengan ketika orang kosong imannya, itu akan bahaya gitu loh. Nah orang-orang yang kosong perut dan kosong iman ini banyak di Indonesia ini. Makanya sampai terjadi penjarahan, terjadi demo yang bayaran. Itu kan orang-orang yang 20 ini, memiliki 20 ini gitu loh. Saya pernah dialog langsung sama orang-orang itu ya. Ya bertanyalah iseng-iseng itu. Emang demo apa sih Pak? Gitu. Apa Bu, terutama ibu-ibu yang nenek-nenek itu ya, yang ikut demo itu. Nggak tahu mereka, yang penting ya disuruh berangkat ya berangkat katanya. Nah ini bagaimana coba? Jadi ya untuk saudara penanya ya, kalau untuk masalah demo kemarin saya setuju, kita menyampaikan aspirasi, kita menyampaikan pendapat ya. Tapi yang saya tidak setuju adalah anarkisnya. Dan saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan bahwa polisi itu melindungi pejabat. Enggak, tidak seperti itu ya. Faktanya tidak seperti itu. Itu hanya anggapan orang-orang yang berpikiran kerdil ya. Baik Pak Sedulur, mungkin untuk saudara penanya ya, mungkin ini yang bisa saya jawab ya. Kalau tidak memuaskan mohon maaf, karena ya sekali lagi bahwa saya ini hanya wong deso ya, yang tidak berpendidikan tinggi. Saya hanya belajar dari kehidupan. Oke Pak Sedulur, sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.